Barang siapa yang berpegang atas takdir lalu dia tidak beramal, inilah orang yang tertipu, orang yang diusir dari rahmat Allah. Ada usah lagi berdoa. Kenapa doa itu kadang menyebabkan kabul juga. Ada berdoaan lagi gin, namunnya takdirnya dapat rezeki hari ini dapat. Nah ini orang tertipu, salah paham. Ini orang diusir dari rahmat Allah. Ada usaha beramalan, ada usaha bersembayangan. Kalau takdir kita ke surga, kita tobat saja sebelum mati. Ini orang tertipu, ini orang yang terusir dari rahmat Allah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'atu wa sittun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-169 dari al-hikam al-ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuh wa qabalatka riayatuh lam yakun fi azali ikhlasu a'mal wala wujudu ahwal bal lam yakun hunaka illa bimahdil ifdal wa azimin nawal. Yang artinya pertolongan Allah pada engkau bukan karena sesuatu yang ada daripada engkau. Pertolongan Allah pada engkau bukan dikarenakan adanya sesuatu dari diri engkau. Allah di masa azali telah memutuskan untuk menolong kita, untuk memberikan rahmat kepada kita. Telah diputuskan oleh Allah sebelum kita ada. Nah, keputusan Allah memberikan pertolongan kepada kita itu bukan karena ada sesuatu pada diri kita. Di manakah engkau ketika menghadap akan engkau pertolongan Allah dan menghadap kepada engkau pemeliharaan Allah? Tidak ada pada masa itu ikhlasnya amal engkau. Jangankan ikhlasnya amal, kitanya aja belum ada lagi. Atau adanya ahwal. Bahkan tidak ada di sana itu melainkan semata-mata pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qad yukhayyalu ilal abdi annal inayatal ilahiyah bihi hiya tabi'atu li salahi halih fasalahuhu huwa sababul mu'assir wa inayatullah bihi hiyal musabbab wa hadzal khayal wahmun wal haqiqah naqiduh. Terkadang dihayalkan kepada hamba, dihayalkan kepada kita bahwa pertolongan Allah dengan kita itu disebabkan baiknya keadaan kita. Kadang-kadang ada pikiran dari kita bahwa pertolongan Allah yang diberikan kepada kita itu karena kita ini baik. Jadi baiknya kita itu dianggap sebagai sebab untuk dapat pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dianggap sebagai musabbab. Nah, ini khayal adalah khayalan yang keliru.
Yang benar itu adalah sebaliknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kan selama ini anggapan kita sekarang sihat, sekarang damai, sekarang rezeki luas karena kita pang saleh. Nah, karena kita pang banyak berdoa, karena kita pang banyak berwirid, karena kita pang rajin nuntut ilmu, lalu Allah menolong kita. Nah, semacamnya pertolongan Allah itu disebabkan kebaikan kita. Nah, selama ini kita demikian. Pertolongan Allah itu musabab, baiknya kita itu sebab. Nah, padahal itu sebaliknya yang benar. Belum kita berbuat apa-apa, belum ada lagi kita, Allah sudah menentukan akan menolong kita. Belum kita lahir ke dunia, di masa azali, masa dahulu sebelum ada kita, Allah sudah menetapkan bahwa kita ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana ada amal kita lagi? Mana ada salihnya kita? Kitanya aja belum ada. Allah sudah menakdirkan akan menolong kita, akan membantu kita. Nah, sebab bantuan Allah itulah, sebab rahmat Allah itulah keadaan kita ini jadi baik. Nah, jadi bukan baiknya kita menyebabkan ditolong oleh Allah. Jadi dibalik yang selama ini kita i'tikadkan dalam hati, yang kita khayalkan itu salah. Inya rajin baca Quran, rajin baca salawat, baik juga hidupnya. Nah, seolah-olah kebaikan kita itu menyebabkan hidup kita bagus, menyebabkan Allah menolong kita. Nah, padahal itu keliru. Yang bujur itu adalah sebab rahmat Allah kepada kita bisa jadi baik itu. Sebab rahmat Allah itulah kita bisa baca Quran. Sebab rahmat Allah jualah kita bisa sembahyang. Sebab rahmat Allah jualah kita jadi orang yang takwa umpamanya. Para muhibbin rahimakumullah. Inayatullah bil abdi rahmatun minallah fil azal qabla ayyujad amalun. Fakaifa yakunul amalul lahik sababan bil inayatir rabbaniyatis sabiqah fil azal. Pertolongan yang diberikan Allah dengan hamba itu adalah rahmat Allah di masa azali ditentukan. Sebelum adanya amal perbuatan kita. Maka bagaimana amal yang menyusul ini menjadi sebab bagi rahmat Allah yang terdahulu itu. Kan kada masuk akal. Sebab itu biasanya terdahulu daripada musabab. Allah sudah memberikan kita rahmat. Belum lagi kita beramal apa-apa. Lahir aja belum. Sudah Allah takdirkan kita akan dirahmati oleh Allah. Dengan rahmat itulah kita bisa sembahyang. Dengan rahmat itulah kita bisa menunaikan apa-apa yang disuruh oleh Allah. Jadi rahmat Allah itu yang jadi sebab kita sembahyang. Bukan sembahyang kita yang menyebabkan datangnya si rahmat itu. Terbalik nih. Nah, terbalik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa'i'ta'ullah iyyaka ma tatlubuhu minhu la li syai'in minka iqtada husulatil kal'ata bal bimahdir rahmati wal ifdal minallahi ta'ala. Memberi Allah kepada engkau sesuatu yang kamu minta daripadanya. Allah memberi kita apa yang kita minta diberi Tuhan, itu bukan karena ada sesuatu dari kita yang menyebabkan datangnya pemberian itu.
Allah tuh memberi kita sesuatu bukan karena adanya sesuatu dari kita yang menyebabkan Allah memberi itu, tetapi itu semata-mata rahmat dan anugerah dari Allah. Kita bisa berdoa juga nih, berdoa pas kabul, bukan karena doa kita kabulnya itu, karena rahmat Allah, anugerahnya itu kabul diberi Allah. Karena kalau ada rahmat Allah, kita kan bisa berdoa. Kalau ada anugerah Allah, kita kan bisa memohon kepada Allah. Nah, jadi Allah memberi kita itu bukan sebab doa kita, tapi sebab rahmat yang terdahulu yang ditentukan kepada kita. Jadi buat doa itu laisa sababan mu'assiran fi husulil matlub. Doa itu bukan merupakan sebab yang berpengaruh, sebab yang mempengaruhi bagi hasilnya yang dituntut kepada Allah. Doa itu jangan dianggap sebagai sebab yang berpengaruh untuk hasilnya sesuatu yang kita minta kepada Allah. Nah, kalau kita berdoa lalu kita kabul, itu rahmat Allah, bukan karena doa itu. Nah. Wa kadzalikal a'malus salihah, demikian pula amal-amal saleh, sembahyang, puasa, berzakat, bersedekah, laisat sababan mu'assiran fi dukhulil jannah wan najah minan nar, bukanlah itu sebab yang berpengaruh pada masuk surga dan selamat dari neraka. Sebab beramal saleh lalu ke surga mati, nah itu anggapan yang salah. Sebab sembahyang lalu masuk surga, nah ini anggapan keliru. Berarti ini orang menganggap bahwa sebab itu mempunyai bekas. Nah, sebab itu mempunyai pengaruh sehingga membawa kita ke surga. Padahal kita masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal. Amal itu pun apa? Kita beramal itu pun gara-gara dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada mau lagi ujub. Sifat ujub tuh kada mau lagi. Asa aku nang beramal, asa aku nang baik, kada mau lagi, karena semuaan yang dipandangnya adalah aku ini bisa baik, ini rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Ini jelas. Ujar Nabi, selamanya tidak akan masuk surga kalian dengan amal. Sehebat apapun amal ibadah kita, kita kada akan bisa masuk surga. Sehebat apapun takwa kita, kita kada akan bisa ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, ujar sahabat, pian wahai Rasul, demikian juga, apakah engkau demikian wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala ana, aku pun masuk surga bukan sebab amal, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, melainkan bahwa aku diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat yang meliputi beliau. Nah, jadi kalau ada suatu amalan yang bisa mempengaruhi untuk masuk surga, kalau ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya penjelasan ini bukan menyuruh kita ampih berdoa. Nah, itu pemahaman yang keliru. Engkau itu peraya lagi dah berdoaan. Nah, itu ngarannya kada mau beribadah lawan Allah. Doa itu kan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa itu ibadah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Kalaunya kabul, jangan maetikatkan gara-gara doa, tapi rahmat Allah yang diberikan kepadaku, sehingga apa yang ku minta diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmati sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian menyambung Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-170. Alima anna al-ibad yatashawwafun bi zuhuri sirril inayah. Qal yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wa alima an law khallahum wa dhalik latarakul amal i'timadan 'ala al-azal. Faqala inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Hikmah yang ke-170. Kullu ahadin yatma'u ayyana lahu rahmatuh. Tiap-tiap orang ingin dapat rahmat Allah. Tadi kan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita bisa sembahyang karena rahmat Allah. Kita bisa berdoa karena rahmat Allah. Sehingga semuaan manusia ini hendak dapat rahmat Allah. Lalu Allah berfirman, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan rahmatnya itu akan orang yang Dia kehendaki. Artinya kada semuaan orang dapat rahmat itu. Allah menghususkan dengan rahmatnya orang yang Dia kehendaki. Fa'asnadaha ila masyiatih la ila masyiatihim. Allah menyandarkan rahmat itu kepada kehendaknya, bukan kepada kehendak manusia. Bagaimanapun kita hendak dapat rahmat Allah, kalau Allah menentukan kada dapat, itu kehendak Allah yang jadi. Allah menentukan, bukan kita. Wa rubbama yatrukul amal wa ya'tamidu 'alal azal. Dan bisa-bisa seseorang itu meninggalkan amal karena berpegang atas azal. Kalau sudah Allah itu menentukan rahmatnya si A si B, si D kada dapat, buat apa kita beramal? Buat apa beramal? Allah sudah menentukan juga, sudah menakdirkan, belum kita ada si A si B yang dapat rahmat, si D E kada dapat rahmat. Buat apa kita? Mungkin kita dapat rahmat, kita pasti beramal lagi tuh kayaknya. Allah mengetahui itu. Lalu Pak akhbar Allah memberikan kabar min dzalik, dari yang demikian, alamatan tadullu ala masyiatillah, alamat yang menunjukkan atas kehendak Allah. Lalu Allah beri alamat orang-orang yang ditentukan dapat rahmat. Ini alamat orang-orang yang tidak dapat rahmat. Allah kabarkan kepada kita, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi apakah kita ini termasuk orang yang dapat rahmat Allah atau termasuk orang yang tidak diberi rahmat? Ada tandanya. Kalau kita orang yang berbuat baik, berarti kita dapat rahmat Allah. Kalau kita tidak suka berbuat baik, berarti kita sejak takdir ditentukan kita adalah orang yang dicegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, palhasil kesimpulannya. Nah, dari sekian minggu kita membicarakan masalah ini, kesimpulannya, mani'tamada 'alal azal wa tarakal amal fahuwa magrur matrud. Barang siapa yang berpegang atas takdir lalu dia tidak beramal, inilah orang yang tertipu, orang yang diusir dari rahmat Allah. Ada usah lagi berdoa. Kenapa doa itu kadang menyebabkan kabul juga? Ada berdoaan lagi gin, namunnya takdirnya dapat rezeki hari ini dapat. Nah ini orang tertipu, salah paham. Ini orang diusir dari rahmat Allah. Kada usah beramalan,
Ada usah bersembayangan. Kalau takdir kita ke surga, kita tobat saja sebelum mati. Ini orang tertipu. Ini orang yang terusir dari rahmat Allah. Nah, wa man i'tamada 'alal 'amal wa la yanzuru ila rahmatis sabiqah bahwa jahil mahjub 'anillah. Orang yang berpegang atas amal, tidak memandang kepada rahmat yang terdahulu yang ditentukan Allah. Ikam perlu berdoa, mun ikam kada berdoa kada sugih. Ikam sembahyang bila kada ke surga. Ikam harus ka ini bila kada ka ini. Tanpa memandang kepada rahmat Allah yang terdahulu. Ini kada memandang rahmat Allah dipandang bila kada sembahyang kada ke surga. Bila sembahyang ke surga. Kalau hendak nyaman banyaki berdoa. Nah, kada memandanginya takdir yang telah lalu. Hanya berpegang kepada amal-amal, berpegang kepada ibadah-ibadah. Nah, maka ini orang jahil. Ini orang jahil, orang yang jauh, yang terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau ujub bersarang dalam hatinya. Kayak apa hendak ke surga sembahyang aja kada. Nah, itu jangan dietikatkan dalam hati yang demikian itu. Jangan hanya memandang kepada amal, tapi pandanglah rahmat Allah. Rahmat Allah. Wa man amila wa nazara ila rahmatis sabiqah fahuwa muhiqqun kamilun wasil. Nah, orang yang beramal, rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin membantu orang, dia menganggap itu merupakan rahmat Allah kepada dirinya. Nah, ini orang benar, ini orang sempurna, ini orang yang sampai pikirannya. Rajin puasa, rajin sembahyang, rajin berbuat baik, rajin segala macam ibadah dilakukannya, dan ia pandang bahwa itu adalah rahmat Allah yang ditentukan untuk dirinya sehingga dia bisa sembahyang. Rahmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga dia bisa berdoa. Kalaupun doanya kabul itu berkat rahmat Allah. Nah, ini orang-orang yang benar, ini orang yang sampai, orang yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi beramallah artinya sebanyak-banyaknya. Namun jangan berpegang dengan amal. Yang kita pegang itu rahmat Allah. Karena tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Beramallah sebanyak-banyaknya sambil memandang bahwa itu adalah rahmat Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya berdoa. Apabila berhasil, maka pandanglah keberhasilan itu anugerah dan rahmat dari Allah. Jangan sebab doa. Nah, itu. Jadi jangan sekali-kali memaham apa yang diterangkan oleh para ulama ini bahwa kada usah berdoaan, kada usah bersembayangan. Nah, itu salah paham tadi. Tetap berdoa bahkan tambah rajin, tetap beramal kebaikan bahkan tambah rajin, tapi dia memandang bahwa itu rahmat yang diberikan kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian hikmah yang ke-171 insyaallah taala.